Mau beli Good Day Freeze dong bang, ada gak? Oh, Good Day Freeze ada. Ada. Berapaan? Good Day Freeze 5 ribuan. Aduh, gua nggak ada cash lagi. Bisa kiris gak di sini? Ya bisa dong bang. Bisa. Udah 2000 berapa ini bang? Wah, keren juga ya. Oke, dia bisa kiris. Udah beli dah Good Day Freeze 1 dah. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan program QRIS Bank Indonesia dalam mendukung tujuan pembangunan keberlanjutan yaitu SDG 7, 10, dan 12. QRIS atau Quick Response Code Indonesian Standard adalah standar kode QR nasional yang diciptakan untuk menyatukan berbagai macam layanan pembayaran digital di Indonesia. Diluncurkan oleh Bank Indonesia bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI pada 17 Agustus tahun 2019. QRIS bertujuan untuk membuat transaksi non-tunai menjadi lebih mudah, cepat, dan aman. Gunanya untuk SDG nomor 7, tujuan ini berfokus untuk memastikan semua orang memiliki akses terhadap energi yang modern, andal, berkelanjutan, dan terjangkau. Untuk SDG nomor 10-nya, tujuan ini berusaha untuk mengurangi ketimpangan pendapatan dan kesempatan baik di dalam sebuah negara maupun antar negara. Untuk SDG nomor 12, tujuan ini mendorong pola konsumsi dan produksi yang lebih sadar lingkungan dan berkelanjutan. Intinya adalah berproduksi lebih banyak dengan sumber daya yang lebih sedikit. Oke, peran program QRIS Bank Indonesia dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Program QRIS Bank Indonesia secara signifikan mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan atau yang kita sebut SDG melalui 3 jalur utama. Pertama, QRIS itu mendorong SDG nomor 10, mengurangi kesenjangan dengan memudahkan jutaan UMKM masuk ke ekonomi digital, memberikan mereka akses pasar yang lebih luas dan menciptakan jejak digital untuk mempermudah akses permodalan. Yang kedua, program ini mendukung SDG nomor 12 yaitu konsumsi dan produksi bertanggung jawab dengan mengurangi limbah kertas melalui struk digital dan menekankan peredaran uang fisik yang prosesnya boros sumber daya. Yang ketiga, secara nggak langsung QRIS ini berkontribusi pada SDG nomor 7, energi bersih dan terjangkau dengan mengurangi kebutuhan transportasi masyarakat ke bank atau ATM dan mendorong efisiensi energi di seluruh infrastruktur keuangan. Nah, untuk landasan teori yang pertama yaitu QRIS dan SDG 10 menurut Pratama dan Wijayanti, QRIS secara radikal menurunkan biaya masuk bagi usaha mikro kecil dan menengah ke dalam ekosistem pembayaran digital. Biaya sewa mesin ETC yang mahal digantikan oleh stiker QR yang nyaris tanpa biaya. Ini memungkinkan UMKM di segmen BOP untuk tertekam dalam sistem keuangan formal, menciptakan jejak digital yang vital untuk penilaian kredit di masa depan. Nah, terus ada QRIS dan SDG 12. Menurut Van der Heijden, QRIS adalah pendorong utama demonetisasi dalam transaksi retail 1. Transaksi digital menggantikan kebutuhan akan uang fisik dan dalam banyak kasus struk tercetak dalam skala makro. Pengawasan ini mengurangi permintaan terhadap produksi kertas dan pencetakan uang yang intensif. Terus dari QRIS dan SDG 7, menurut Bosses A. Gelamers, layanan digital mengonsumsi energi yang besar. Total konsumsi energi per nasabah atau per transaksi cenderung menurun secara signifikan dibandingkan dengan model perbankan tradisional yang bergantung pada jaringan cabang fisik. QRIS sebagai komponen kunci dan transformasi digital ini dapat disimpulkan berkontribusi pada tren efisiensi energi sistematik ini, sejalan dengan semangat SDG 7. Fenomena yang terjadi di antara lainnya ada inklusi keuangan dari QRIS yang terbukti efektif dalam meningkatkan inklusi keuangan dengan menyediakan akses pembayaran digital yang mudah dan terjangkau bagi masyarakat luas termasuk UMKM. Yang kedua, adanya pertumbuhan ekonomi melalui implementasi QRIS yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi melalui digitalisasi transaksi, peningkatan efisiensi, dan perluasan pasar bagi pelaku usaha. Yang ketiga, adanya pemberdayaan UMKM dengan membebaskan biaya pedagang untuk transaksi yang lebih rendah. QRIS menjadi sangat diperlukan bagi usaha mikro. Pada survei yang kami lakukan, kami mengambil sebanyak 60 responden dengan masing-masing dari mahasiswa 58,3%, pekerja 40%, dan wirausaha 10%, di mana diantaranya memiliki rentan usia dari 17 sampai 35 tahun, terdiri dari wanita 30% dan kebanyakan laki-laki 70%. Terus tantangannya dalam melakukan survei yaitu kurangnya edukasi dan sosialisasi, masih banyak masyarakat dan pelaku UMKM yang belum memahami QRIS secara optimal, sehingga partisipasi survei dan adopsi QRIS masih terbatas. Yang kedua, kurangnya pemahaman tentang SDG untuk para pekerja yang berpotensi mempengaruhi hasil survei. Berdasarkan hasil survei, QRIS dinilai sangat sukses dan diterima secara luas oleh masyarakat. Responden tidak hanya memuji QRIS karena cepat, mudah, dan tersedia di banyak tempat, tetapi juga saya meyakini perannya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi UMKM.
Selain itu, QRIS secara kuat dianggap sebagai alat yang ramah lingkungan karena efektif mengurangi sampah dan diyakini lebih hemat energi, sejalan dengan agenda pembangunan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah.